Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Masih ada banyak pemain tangan-tangan Dajjal yang bermain di belakang layar, yang belum terungkap secara nyata, yang menjadi dalang di balik semua peristiwa yang terjadi ini. Dan mereka inilah tangan-tangan Dajjal yang sesungguhnya. Dikatakan sebagai tangan Dajjal karena mereka ini hanya bermotif pada kekuasaan dunia semata. Maka tega menghalalkan segala cara demi untuk meraih sebuah kekuasaan dunia dan popularitas diri. Bahkan rela mengorbankan rakyat hanya untuk memenuhi ambisi pribadi dan kekuasaan. Dan mereka itulah yang mempertahankan harta bendanya untuk kebutuhan dan kepentingan yang sesaat, bahkan dengan cara-cara yang sangat melukai, yaitu mengadu domba rakyat dan antar golongan sendiri sebagai penyembuh rasa kepuasan atas tidak tercapainya hasrat diri pada kepentingan yang lebih luas. Maka aku tetap mengingatkan dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh elemen bangsa, agar tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi segala situasi dan keadaan terhadap terjadinya gelombang gejolak di akhir zaman. Dalam fase terakhir dari pembaratan Baratayuda itu, maka tokoh-tokoh yang paling intilah yang akan keluar secara langsung, menampakkan jati dirinya, dan berperang serta melawan secara nyata. Jika sudah terjadi yang seperti itu, maka prinsip kebenaran dari diri setiap pribadi individu rakyat Indonesia akan menentukan di pihak mana mereka sesungguhnya. Akankah mereka akan memilih ke dalam golongan orang-orang yang membela kebenaran, ataukah akan mengikuti langkah-langkah Dajjal dalam memporak-porandakan dunia untuk menyusun sistem kekuasaan baru? Namun aku katakan dan aku sampaikan bahwa kebenaran akan selalu mencapai kemenangan, dan itu sudah merupakan hukum pasti dari Tuhan yang tidak terbantahkan oleh siapapun dan bagi siapapun. Badai gejolak akhir zaman di negeri kita ini belum berlalu. Sampai para bangkir-bangkir dan cukong-cukong yang menjadi dalang di balik semua peristiwa kekacauan zaman ini keluar dan muncul secara nyata. Dan itu semua akan terjadi untuk menggenapi lakon goro-goro zaman di puncaknya zaman Kolo Bendu dan babat awal zaman Kolo Subo. Kami mengingatkan kepada semuanya untuk tetap berhati-hati dan waspada, menyikapi segala kejadian dengan pemikiran yang jernih, serta untuk tetap diam dalam persoalan dan kejadian yang tidak difahami, agar tidak menimbulkan fitnah-fitnah baru yang bertebaran di mana-mana, serta menambah keruwetan situasi dan keadaan. Zaman yang sedang kita jalani ini adalah zaman akhir. Zaman yang dipenuhi dengan berita kebohongan. Zaman terjadinya fitnah. Zaman terjadinya banyak bencana. Serta berbagai macam kejadian yang campur aduk tidak karuan. Sehingga menjadikan kebingungan bagi mereka yang tidak punya konsep dan perencanaan kebenaran.
serta tidak teguh berpegang kepada tali iman, sehingga akan banyak terjadi bahwa untuk sepiring nasi dan sepenggal angan-angan, mereka mampu menjual iman diri dengan kepentingan dunia yang sesaat. Namun bagi siapa saja yang mempunyai konsep kebenaran, serta berpegang teguh kepada tali iman, maka mereka akan menjadi orang yang mampu menahan diri untuk tidak terlibat dalam urusan yang tidak dimengerti dan difahami, sehingga mereka selamat dari gejolak yang terjadi di akhir zaman. Untuk semua urusan yang terjadi di luar dari gejolak alam, maka serahkanlah urusan itu kepada mereka yang memang telah dipilih sebagai ahlinya. Sebab setiap urusan yang diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Kalimat ini adalah bagian dari hadis Rasul yang bisa diterapkan dalam semua lini kehidupan. Kalau kita semua menyadari akan hak dan kewajiban kita, maka tidaklah perlu terjadi keributan yang macam-macam. Sedangkan kita menghadapi dari ancaman, gejolak alam saja sudah merupakan pemikiran tersendiri bagi orang-orang yang cinta sesama. Mengenai akan hal ini, maka akan kami beri penjelasan kepada semuanya, dalam rangka untuk membedakan mana yang benar untuk diikuti dan mana pula yang harus ditinggalkan, agar tidak terperosok ke dalam jurang kehidupan. Kepada semua umat beragama, maka fahamilah kebenaran perintah-perintah agamanya, karena tidak ada satu kitab agama pun yang mendidik orang untuk berbuat jahat kepada sesama atau bahkan kepada alam semesta. Bagi orang-orang yang beragama Islam, maka ikutilah petunjuk-petunjuk dari para alim ulama dan tokoh agama yang mengajarkan Islam dengan pedoman rahmatan lil alamin. Tidak suka membuat kegaduhan dan kekisruhan. Sebab siapapun mereka yang hidup bersama dengan kita, dari suku apapun, dari agama apapun, mereka adalah saudara kita di alam dunia. Sedangkan dalam kehidupan nanti adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkannya. Dan itu merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Untuk itu, bagi kita bangsa Indonesia, bahwa kita hidup bersama di bawah Pancasila dan Merah Putih, serta NKRI, adalah sebuah keputusan bersama dari para pendahulu, yang sudah melewati pemikiran yang panjang bagi umatnya, di kemudian hari, dan zaman-zaman sesudahnya. Kemudian daripada itu, bahwa para pengemban amanah negara adalah mereka yang dipilih dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan undang-undang. Maka bagaimanapun mereka adalah penerima amanah yang sah untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan kita sebagai rakyat tentu menjadi alat kontrol bagi berlangsungnya hukum kenegaraan, agar tidak disimpangkan amanah-amanah yang berada di pundak mereka. Dan itu pun telah diatur dalam mekanisme menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita semua tetap bisa damai, aman dan sentosa apabila semua pemikiran kita ditujukan untuk bangsa dan negara. Namun apabila sudah disusupi musuh-musuh dalam selimut, maka semuanya akan berubah. Dan kita harus memahami itu semua, agar kita tidak terjebak dalam permainan orang-orang yang berkhianat kepada bangsa dan negara, kepada Pancasila, Merah Putih,
dan NKRI. Sekali lagi kami ingatkan bahwa badai belum berlalu, karena kita semua sedang berada di puncak zaman Kolobendu, menjelang masuk ke dalam zaman babat awal, zaman Kolosubo. Semuanya masih mungkin akan terjadi. Namun apabila kita tetap mawas diri, maka kita akan bisa meminimalisir kerugian bangsa dan negara dengan jalan menutupi jalan-jalan untuk para bangkir dan cukong yang memecah belah bangsa dan negara kita untuk memenuhi ambisi mereka pribadi. Badai masih belum berlalu, masih ada sisa-sisa pemikiran bagi mereka yang berupa siasat yang sedang akan mereka jalankan. Bagi kita umat rakyat adalah mawas diri menjadi hal yang terpenting untuk tidak mau dipecah belah dan diadu domba antar sesama dengan harta mereka. Bagi para pengemban dan penerima amanah negara, maka tetap tegakkanlah hukum keadilan seadil-adilnya, sehingga bisa menjadi pengayom seluruh elemen bangsa dan rakyatnya sendiri. Jika kita sudah mampu melewati ini semua, maka kita akan segera menyambut kehadiran dan kemunculan Sang Kinasih, Imam Al-Mahdi, yang didaulat sebagai pemimpin yang agung, yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Sekali lagi kami ingatkan bahwa badai gejolak akhir zaman belum berlalu. Tetap eling lan waspada. Semoga uraian ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.